Jam-jam lama bermalas-malasan di kelas akhirnya berakhir. Saatnya pulang dan bersantai. Hah? Apakah preman itu mengancam seorang gadis? Mengganggu yang lemah? Pengecut sekali. Ups, dia melihatku. Sekarang mereka semua menatapku. Sebagai seorang ahli Muay Thai, aku pasti akan berlari secepat yang aku bisa dari bahaya. Itu bukan aku, kakiku punya pikirannya sendiri. Lagi pula, aku tidak punya peluang melawan orang-orang besar dan menakutkan itu. Aku mungkin akan terluka jika coba membantu. Lalu dia akan memanggilku idiot yang payah. Namun sebagian diriku masih berharap aku bisa melakukan sesuatu. Saat aku sedang merenung dari jauh, seorang pria menyerang mereka entah dari mana, lalu menjatuhkan mereka semua. Sepertinya dia tahu seni bela diri, seperti aku. Ngomong-ngomong, aku Jamie, dan ceritaku benar-benar normal. Jangan lupa klik like dan subscribe. Aku tidak menyangka akan melihat ayahku pulang sepagi ini. Sayang, kamu sudah kembali. Bagaimana harimu? Hai ayah, semuanya baik-baik saja. Hanya aku dan ayah sejak ibuku meninggal saat aku masih kecil. Dia ayah terbaik yang bisa kuharapkan, tapi dia dijauhi oleh seluruh kota ini. Dia salah satu petugas pemadam kebakaran yang melaporkan kecelakaan kebakaran tragis sekitar setahun yang lalu. Mereka berhasil menyelamatkan banyak nyawa, tetapi sayangnya ada korban jiwa. Setelah itu, pemadam kebakaran menjadi kambing hitam kota hanya karena mereka tidak bisa menyelamatkan semua orang. Namun, aku bisa melihat lebih jelas daripada siapapun seberapa besar pengorbanan ayahku. Dia selalu menutupi lengan kirinya dan menyuruhku tidak memberitahu siapapun tentang itu. Dianggap itu bagian pekerjaannya, dan masih merasa bersalah tentang tragedi itu. Yang lebih penting, dia mengajariku untuk bersedia membantu orang lain apapun yang terjadi. Jamie kecil mendengarkannya dan selalu membantu. Tapi sekeras apapun kami berusaha, kami masih harus menanggung omong kosong penduduk kota akan bisa seharusnya. Jadi, sekarang aku hidup dengan aturanku sendiri. Jangan jadi pahlawan. Hey, itu membantu karakter Jesse Eisenberg bertahan hidup di dunia zombie. Jadi itu pasti akan membantuku menjalani hidup. Jadi gadis kecil yang bahagia itu sekarang memiliki wajah cemberut permanen seperti baju besinya. Berkat penampilan luarku yang tangguh, tidak seorang pun akan berkelahi denganku atau berbicara buruk tentangku. Setidaknya tidak di depanku. Efek sampingnya termasuk tidak punya teman, ditindas oleh guru, dan diabaikan hampir sepanjang waktu. Kalian tahu sikap dingin yang biasa. Keesokan harinya, aku menikmati hari yang membosankan. Saat aku tiba-tiba dipanggil ke kantor kepala sekolah. Karena membuli sesama SMA? Apa? Ternyata, gadis yang dalam kesulitan kemarin, Betty, melaporkan semua kepada kepala sekolah sambil dengan mudah menempatkanku di geng itu. Aku mencoba membela diriku sendiri, tapi usahaku tampak sia-sia. Ya, aku tidak terlalu kaget. Seperti ayah, seperti anak. Aku benar-benar khawatir dengan keselamatan murid-muridku, terutama karena akhir-akhir ini kekerasan jalanan merajalela di daerah ini. Perilaku buruk seperti itu bahkan lebih serius jika dilakukan olehmu daripada orang-orang tolol itu. Ya Tuhan, aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepala siapapun. Dia jelas menyalahkanku hanya karena aku tidak membantu. Tapi mengatakan kebenaran sama dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Aku yakin hukuman yang tepat untukmu adalah skorsing langsung selama 2 minggu. Tidak, Pak. Aku tidak bisa menjadi kaki tangan mereka karena aku akan mendirikan klub bela diri untuk anak perempuan. Sama sepertimu, aku sangat khawatir tentang banyak serangan baru-baru ini. Oleh karena itu, aku ingin membantu mereka bersiap. Aku mencoba merekrut Betty, tapi dia dikelilingi oleh begitu banyak dari mereka, sementara aku sendirian. Itu seperti perang melawan kekalahan. Aku benar-benar melarikan diri hingga aku bisa, melaporkannya kepadamu. Betty pasti salah mengira aku salah satu dari mereka. Pidatoku yang tidak jelas itu berlangsung cukup lama sebelum akhirnya dia membiarkanku pergi. Aku harus menggertak untuk menjawab banyak pertanyaannya. Di mana klub itu diadakan? Kapan? Berapa banyak anggotanya? Dan karena dia bilang dia akan datang sesekali, aku benar-benar harus membuat klub bela diri dan mulai merekrut siswa. Hari pertama klub itu hanya beberapa gadis yang datang. Baiklah, aku tidak begitu peduli dengan hal ini. Itu hanya alasan bagiku untuk dibebaskan. Aku meraih 2 gadis yang paling tinggi, lalu meminta mereka memperagakan gerakan sehingga yang lain bisa mengikutinya. Saat penyerang menyerang, silangkan pergelangan tanganmu untuk menjepit lengannya. Lompat dan boom. Boom. Iya. Boom. Apa aku melakukannya dengan benar, Jamie? Ya. Itu dia. Jangan malas, oke? Kemudian aku kembali menggulir ponselku dan melihat bahwa Betty telah mengumumkan kejadian itu ke publik. Bahkan seseorang yang acuh tak acuh sepertiku bisa melihat betapa banyak simpati dan perhatian yang didapat Betty setelah itu. Pengaruh ceritanya melampaui internet ketika sekolah kami meluncurkan kampanye dilarang membuli dan memilihnya sebagai juru bicara. Namun mereka hanya dapat mengusulkan tindakan yang sudah ketinggalan zaman dan tidak efektif, seperti selalu berpergian dalam kelompok, membawa pisau saku atau semprotan merica, atau mengalah agar tidak mengalami cedera serius. Tidak ada yang benar-benar membantu. Dan lebih banyak siswa jadi korban. Beberapa hari kemudian, tepat sebelum kelas bahasa Inggris, aku melihat cowok ganteng hari itu. Dia adalah Aaron dan pindahan dari sekolah lain di daerah itu. Kalau dipikir-pikir, dia cukup menarik perhatian yang membuat para gadis menjadi marah. Apa kamu punya pacar? Seperti apa tipemu? Seksi, keren, kutu buku. Aku tahu, baik dan manis? Ya. Oh, Pak Bernadi ada di sini. Seperti biasa, Pak Bernadi memulai pelajaran dengan kuis dadakan. Topik hari ini adalah Hamlet. Oke, aku tahu yang ini. Tentang apa drama itu, Teddy? Seorang pria bernama Hamlet? Bagus, nilai plus. Ada ide lain, Jamie? Drama itu berhasil di banyak level.
tentang konflik keluarga Pangeran Hamlet. Politik mereka, bagaimana dia tidak bisa memutuskan tentang tugas, kode moral, dan... Berhenti. F, kamu terlalu banyak menafsirkannya. Ya, seharusnya aku sudah menduganya. Kamu payah. Apa katamu, Aaron Taylor? Aku bilang, aduh, payah. Wah, cowok ini tidak cuma ganteng saja. Saat kelas selesai, aku datang berterima kasih padanya dan bahkan mendapat sosial medianya. Dia cowok yang sangat tampan dengan suara malaikat yang membelaku. Kurasa aku mendapat, ya, kamu tahu. Mari kita lihat apa yang dikatakan sosial media tentang tipenya. Oh, Betty tampaknya semakin mendapat dukungan ya. Kurasa orang-orang lebih bersimpati pada bunga-bunga kecil yang lembut seperti dia. Wow, bagus. Aku tidak punya kesempatan saat itu. Tiba-tiba, aku mendengar keributan di luar, lalu mengintip keluar dan melihat ayahku berurusan dengan tetangga yang kasar. Astaga, aku tidak tahan lagi hidup seperti keset lokal. Kalau begitu, aku harus berubah dulu. Aku bisa seperti dia. Baiklah, mulai hari ini, panggil aku Jamie yang mungil. Aku akan mencari cara. Tapi hidupku pasti akan berbeda. Aaron, pacarmu akan datang. Aku pasti butuh penampilan baru yang sesuai dengan kepribadianku yang baru. Buku harian putri akan menjadi tutorial yang sempurna. Pertama, aku harus terlihat seperti seorang putri. Jadi aku mengganti sepatu kets, hoodie, dan kaos oblongku dengan sepatu hak tinggi, rok pendek, dan semua barang berwarna merah muda dan berkilauan. Tentu saja aksesori yang lucu adalah keharusan. Ting! Tapi bohong jika aku bilang gaya baru ini nyaman. Pagi ini rambutku yang panjang tersangkut di gantungan kunci di ranselku. Tidak mungkin untuk mengurainya, jadi aku harus memotong sebagian rambut. Kalian tahu apa yang mereka bilang? Rasa sakit adalah keindahan. Aku pergi ke sekolah dengan gaya baruku, dan saat aku menginjakan kaki di gedung, orang-orang menatapku seperti aku alien. Lalu ejekan pun dimulai. Lihat siapa yang bicara. Terakhir kali aku melihat semua sepertimu, aku tersipu. Astaga, itu tidak seperti wanita. Jadi aku memutuskan mengubah nada bicaraku agar terdengar anggun dan bahkan belajar cara duduk, berdiri dan mengambil barang yang terjatuh dengan elegan. Salam Nyonya Allen, bisakah aku minta kentang tumbuk dan kacang-kacangan? Apa? Bicara lebih keras nona muda. Maaf, bisa seseorang menjadi boneka dan membantu tolong? Tapi mereka menatapku dengan pandangan menghakimi. Tetap tenang, seorang wanita tidak panik. Aku perlahan duduk dengan tenang, tapi seseorang telah mengambil nampanku. Aaron, dia sangat cepat. Menjadi gadis cantik yang tidak berdaya tentu menyenangkan. Jamie, kamu kelihatan beda. Aku memang selalu kelihatan seperti ini, konyol. Sejak saat itu, kami mulai makan siang bersama. Aku merasa aman di dekatnya karena dia baru di sini dan tidak tahu tentang masa laluku. Kami perlahan menjadi dekat karena kami punya banyak kesamaan, seperti bela diri. Aku benar-benar ingin menunjukkan sisi culunku, tapi harus menahan diri. Tetap saja itu tidak berarti dia terbiasa dengan diriku yang sekarang. Seperti dia tidak akan mengerti bahwa aku mencoba makan dengan anggun. Kamu makannya lambat atau hanya pilih-pilih? Berikan padaku. Aku menyimpannya untuk terakhir. Dia juga sering membawakanku permen madu dan lemon. Manis. Tapi itu karena dia pikir suaraku yang pelan berasal dari sakit tenggorokan. Aaron, aku mencarimu kemana-mana. Ayo, aku mau menunjukkan sesuatu yang keren. Kita sedang mengerjakan sesuatu. Kenapa kamu selalu bersamanya? Biar ku beritahu. Ayahnya, kemarilah, kau harus melihat ini. Apa ini? Bunga. Ya, bunga. Bukankah cantik? Kau aneh, seperti dalam arti yang baik, tapi aneh. Apakah mencoba menyembunyikan rahasia yang menggemparkan seperti dirimu yang sebenarnya? Apa aku salah? Tak mungkin. Apalagi yang bisa kulakukan selain menjadi diriku sendiri? Kau terlalu banyak menonton film. Untuk menjaga penampilanku yang cantik, aku seharusnya tidak datang ke klub bertarung terlalu sering. Karena kepala sekolah tidak lagi mengawasiku, aku tidak datang ke sana selama 2 minggu terakhir. Sementara itu, aku coba bicara dengan Aaron lebih sering. Dia sangat baik. Agak terlalu baik. Seperti dia benar-benar senang membantu orang lain. Hari ini, meskipun kami seharusnya berjalan pulang bersama, Aaron membatalkannya pada menit terakhir karena... Maaf sekali, Betty butuh seseorang untuk mengantarnya pulang, dan hari ini tidak ada teman-temannya yang bisa. Bagaimana kamu selalu bersemangat membantu orang? Entahlah, kurasa itu menyenangkan. Apa kamu tidak takut kebaikanmu akan dianggap remeh? Atau membuatmu mendapat masalah suatu hari nanti? Seperti, baiklah, lupakan saja, bersenang-senanglah. Aku akan menebusnya, sampai jumpa. Aku baik-baik saja dengan itu, hanya saja itu menyakitkan karena itu Betty. Sebenarnya Aaron tidak akan berpikir 2 kali untuk membantu orang yang sama sekali tidak dikenal, apalagi teman sekelas. Apakah aku sedikit istimewa di matanya? Aku ingin jujur padanya, tetapi aku takut itu hanya akan membuatnya tidak mempercayaiku dan meninggalkanku seperti orang lain. Neraka yang tidak pasti ini membuatku gila. Aku akan mengajaknya keluar untuk menyelesaikan masalah. Hanya pesan teks bodoh dari klub bela diri. Hapus. Dia bilang iya. Itu pertanda baik. Hari Minggu tiba dan setelah kami membeli tiket, kami melihat seorang gadis berjuang dengan lusinan kantong belanjaan. Oh, itu Puja dari sekolah. Aaron bergegas membantu membawa tas. Kami punya waktu sebelum film dimulai. Kami mengantarnya pulang dan tahu bahwa dia menjadi sukarelawan di dapur umum untuk para tunawisma. Terima kasih banyak. Kalian berdua ada di sini. Mau bergabung dengan kami? Kami selalu butuh bantuan di sini.
Apa tenaga kerja gratis? Tentu Tidak, saja kami tidak minta maaf. masalah. Kita kan sudah beli tiket nonton, Aaron. Tapi kurasa belum terlambat untuk mengubah rencanamu. Aku harus segera menariknya ke samping. Aaron, bagaimana kalau mereka menahan kita di sini sampai larut malam? Kalau tidak, kita akan dimarahi. Dan kalau kita pergi, mereka akan punya hal lain untuk dikatakan. Entahlah, mungkin ini bukan ide yang bagus. Ayolah, rumit sekali. Katakan saja kau tak ingin membantu. Jangan konyol, ini kencan kita dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku konyol? Oke, tapi setidaknya aku tidak egois dan sombong. Kau tidak mau memberi makan tunawisma? Aku tetap di sini dan membantu mereka. Kau boleh pergi. Hei, ada apa denganmu? Jangan berpikir kau lebih baik karena kau membantu semua orang yang kau lihat. Oh, jadi sekarang kita saling jujur? Baiklah, giliranku. Aku tidak mendengarkan apa yang dikatakan semua orang tentangmu dan tetap menjadi temanmu. Ternyata mereka benar, seperti ayah, seperti anak. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu segalanya? Ya, aku tidak bodoh, itu belum semuanya. Sekarang akhirnya aku percaya ayahku meninggal dalam kebakaran itu karena kecerobohan ayahmu. Kemudian dia pergi dengan marah, meninggalkanku tercengang. Aku bisa melihat dia menyingsingkan dengan bajunya dan mulai bekerja dengan gembira. Sementara aku ditinggalkan di sini dengan hati yang hancur.